Halo semuanya, Genshin Impact 4.6 rilis dengan adanya story quest Arlecchino yang memberikan kita cerita yang cukup seru, paling tidak sambil menunggu story interlude Dying Slave yang kemungkinan bakal ada di 4.7. Dan tentu saja spoiler alert bagi kalian yang belum memainkan story quest Arlecchino. Anyway, ada beberapa hal yang bisa kita bahas dari story quest ini, seperti siapa sosok sebenarnya Arlecchino dan apa kaitannya dengan Crimson Moon, yang merupakan sebuah dinasti di Khaenri'ah menurut buku Perrin Harry. Kita juga diperlihatkan bagaimana masih lemahnya sosok Traveler di mata Fatui Harbinger nomor 4, Arlecchino. Berbeda dengan Harbinger sebelumnya yang mana Traveler selalu bisa mengalahkan mereka, di sini kita dibuat melongo dengan bagaimana Traveler hanya bisa berharap Arlecchino tidak all in di pertarungan tersebut. Hal ini justru membuat gue agak khawatir dengan Archon Quest Natlan, karena di sana akan ada lebih banyak Harbinger, seperti Columbina, Dottore, dan Capitano yang diperkirakan ada di rank pertama Harbinger. Melihat perbedaan kekuatan yang begitu besar antara Traveler dan Arlecchino, sepertinya Traveler harus mendapatkan plot spesial agar mendapatkan buff jika ingin melawan Harbinger di 3 rank di atas Arlecchino. Tapi bukan itu semua yang ingin kita bahas di video kali ini, melainkan sebuah percakapan menarik antara Arlecchino dan Childe di Fontaine, yakni mengenai proyek Stuzha. Kata Stuzha sendiri berasal dari bahasa Rusia yang berarti dingin. Ini masuk akal karena Snezhnaya mengambil referensi Rusia di dunia nyata. Akan tetapi kata Stuzha tidak sekedar memiliki arti dingin, namun dingin yang sangat parah, mengindikasikan sebuah kondisi cuaca yang sangat dingin yang bahkan tidak ada satupun makhluk yang bisa bertahan dari kondisi dingin tersebut. Jika dibayangkan, tanpa pakaian hangat yang mumpuni, manusia bisa saja mati kedinginan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Hal ini sesuai dengan versi bahasa Tiongkok dari Project Stuzha, yaitu Yandong Jihua, yang secara literal berarti rencana musim dingin yang keras. Berbicara mengenai musim dingin membuat kita teringat dengan kata-kata Dying Slave di trailer Miscellany Tartaglia di versi 1.1. Childe is the Tsaritsa's weapon of war, and he stands for the might of Snezhnaya. An icy storm is starting to blow towards the other nations. Brace yourselves. Teyvat is about to get cold. Ketika membayangkan bahwa Teyvat akan jadi lebih dingin, maka yang terbesit di pikiran kita adalah seluruh Teyvat akan mengalami kondisi yang sama seperti Dragon Spine. Sama seperti arti dari kata Stuzha, yaitu dingin yang parah. Dinginnya Dragon Spine juga bisa membuat kita mati kedinginan. Apakah ini pertanda bahwa akhir cerita Genshin Impact akan seperti Ragnarok di mitologi Nordik? Yap, gue lagi berbicara soal Fimbulwinter, bencana kedinginan yang melanda Nine Realms di mitologi Nordik. Fimbulwinter sendiri berarti musim dingin yang luar biasa, yang jadi pertanda dimulainya nubuat dari Ragnarok. Kita sudah hampir mendekati chapter akhir dari Genshin Impact. Tersisa 2 region yaitu Natlan dan Snezhnaya, dan satu lagi yang kemungkinan kita juga akan ke Khaenri'ah. Yang artinya bukan tidak mungkin Project Stuzha mempunyai kesamaan dengan Fimbulwinter yang jadi awal dari Ragnarok atau kiamat mitologi Nordik. Tapi pertanyaannya, kenapa Fatui Harbinger merencanakan Project Stuzha yang akan mendinginkan seluruh Teyvat? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk Tsaritsa. Dialah Archon di Snezhnaya, Cryo Archon, dan sekaligus pemimpin dari Fatui yang mungkin antara bersama dengan Pierro memimpin Fatui, atau bisa juga atasan dari Pierro the Jester. Tsaritsa adalah sosok penting dalam upaya pemberontakan melawan Celestia atau kehendak langit. Dari sini kita bisa berasumsi, sekali lagi asumsi liar, bahwa Project Stuzha dipersiapkan untuk membuat Tsaritsa jadi dewa yang overpower, sehingga cukup untuk menggulingkan tahta Celestia. Melalui logika sederhana bahwa Tsaritsa ini Cryo Archon, dan akan jadi jauh lebih kuat jika kondisi lingkungan sekitar sangat dingin. Sama seperti Cryo Slime atau musuh bertipe Cryo lainnya yang hanya bisa dikalahkan atau dipecahkan shieldnya dengan suhu tinggi atau elemen pyro yang cenderung panas. Sebagai tambahan, kita bisa baca deskripsi dari Sivada Jade Gemstone. Maaf, membuatmu juga menanggung keluh kesah dunia. Karena kamu bisa menahan rasa dinginku yang pahit, kamu pasti punya keinginan untuk terbakar. Kalau begitu, bakarlah dunia lama untukku.
Setelah Teyvat sepenuhnya menjadi dingin, maka dunia lama akan terbakar habis. Yang artinya hal ini akan jadi kiamat dari Teyvat. Ya, dengan kata lain, Ragnarok. Oke, jika teori barusan mungkin terdengar sangat mengada-ngada atau sangat cocok logi, maka gue coba tawarkan satu teori lain yang masih berkaitan dengan kata Stussha yang berarti dingin yang sangat parah. Langsung saja, proyek Stussha dimaksudkan untuk mendinginkan seluruh Natlan demi mendapatkan Gnosis Pyro. Jadi setelah Arlecchino mendapatkan Gnosis Hydro, kini tersisa satu saja Gnosis untuk direbut oleh Fatui, dan itu adalah Gnosis Pyro. Sejauh ini kita diberikan plot cerita yang mana hampir semua Archon memberikan Gnosis mereka tanpa adanya perlawanan. Mulai dari Venti yang bisa begitu saja direbut dan tidak memberikan perlawanan yang berarti. Padahal seperti yang kita ketahui, Gnosis bukanlah sumber kekuatan dari Archon. Artinya para Archon masih bisa menggunakan kekuatannya bahkan tanpa Gnosis sekalipun. Tapi Venti memilih untuk membiarkan Signora mendapatkan Gnosis tersebut. Lalu Zhongli dengan mudahnya menyetujui sebuah kontrak untuk menyerahkan Gnosisnya. Yaemiko yang rela menukarkan Gnosis Elektro dengan Traveler yang disekap Scaramouche. Lalu Nahida yang rela menukar Gnosis Elektro dari Scaramouche dengan perjanjian bahwa Dottore akan menghapus seluruh klon dirinya. Dan Gnosis Dendro dia tukar dengan informasi mengenai langit palsu Teyvat. Dan terakhir, Gnosis Hydro diberikan New Village secara cuma-cuma ke Arlecchino. Karena dirinya merasa tidak membutuhkan Gnosis. Selain itu, Gnosis itu bawa sial, menurut Skirk. Berdasarkan informasi dari Dainsleif di video trailer Jijakaki, Archon Pyro dikenal sebagai God of War atau Dewa Perang. Dan di Natlan sendiri saat ini sedang terjadi perang. Sesuai dengan penjelasan New Village bahwa Capitano ada di Natlan dan sudah terjun ke perang tiada akhir di sana. Meski baru teori, tapi dari voice line Child, Wanderer, Arlecchino, dan Mika, Capitano digambarkan sebagai karakter manusia yang sangat kuat, yang bukan tidak mungkin membuatnya ada di ranking pertama Fatui Harbinger. Selain itu, masih sebuah teori bahwa kemungkinan Dottore dan Columbina juga akan kita temui di Natlan. Ingat bahwa Dottore itu peringkat 2 dan Columbina itu peringkat 3. Kita sudah mendapatkan gambaran kekuatan Arlecchino yang adalah peringkat 4. Dengan itu, 3 peringkat di atasnya sudah pasti jauh lebih kuat dari Arlecchino. Bukankah aneh jika 3 peringkat teratas Fatui Harbinger ada di Natlan? Dengan ini kita bisa berasumsi liar bahwa misi Fatui untuk mendapatkan Gnosis Pyro tidak akan segampang 5 Gnosis sebelumnya. Jika, gue ulangi lagi, seandainya Pyro Archon bersikukuh untuk menolak memberikan Gnosis Pyro, maka bisa jadi satu-satunya cara Fatui untuk memaksa sang Archon adalah dengan Project Stussha. Sebagai region Pyro yang kita asumsikan sangat panas, pasti sangat tidak nyaman jika region ini mendadak jadi sedingin Dragonspine. Dan hal ini akan mendesak Pyro Archon untuk memberikan Gnosisnya daripada harus mengorbankan rakyatnya sendiri. Sebagai penutup, gue hanya bisa bilang bahwa teori tentang Project Stussha masih berupa teori liar. Belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai deskripsi project ini. Yang kita tahu, proyek ini sangat amat penting sehingga membuat Arlecchino pergi meninggalkan Fontaine menuju Snezhnaya demi proyek ini. Tartaglia juga sampai diomeli oleh Pulcinella atau The Rooster untuk segera kembali ke Snezhnaya. Dan sebagai bahan diskusi, gue sendiri cukup ragu dengan teori di atas tadi. Setidaknya sampai saat ini kita masih belum tahu apa tujuan dikumpulkannya seluruh Gnosis oleh Saritsa. Kita hanya bisa menebak bahwa Saritsa dan Fatui berencana memberontak ke Celestia. Di 4.2, kita juga diberikan informasi oleh Skirk bahwa Gnosis adalah pecahan dari Descender ketiga. Apakah mungkin Saritsa ingin membangkitkan Descender ketiga? Jika iya, bisa jadi untuk itulah adanya Project Stussha. Sebagai region Cryo, pemilihan nama Stussha sejadi hanyalah sebuah nama dan tidak berhubungan dengan isi dan tujuan dari proyek tersebut. Ngomong-ngomong soal Natlan, kita juga belum mendapat kebocoran apa-apa. Kita hanya tahu kalau Capitano ada di sana. Dan dari teori drip marketing Arlecchino, kemungkinan lawan kita selanjutnya adalah Columbina. Dan jika benar Dottore ada di sana, wah gila sih, 3 peringkat tertinggi Fatui Harbinger ada di Natlan. Ini region bakal pecah banget sih. Dan gue ragu kalau Project Stussha diperuntukkan untuk mendinginkan Natlan. Kecuali jika Pyro Archon memang sekuat itu untuk mempertahankan Gnosisnya. Tapi melihat tren yang ada, kayaknya Gnosis bukan lagi barang mewah. Dan ujung-ujungnya Fatui tetap akan mendapatkan Gnosis.
Baiklah, sekian dulu video teori liar kali ini. Kalau kalian ada teori sendiri mengenai Project Stutzha, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Gue Muhammad Farhan, pamit undur diri dan sampai jumpa di video lainnya.